mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Rahmawati sebagai pemateri pertama. Nah, tahukah kamu, perjanjian adalah peristiwa hukum yang diciptakan oleh para pihaknya untuk dipenuhi hubungan hukumnya. Dengan syarat-syaratnya diatur oleh hukum Eropa pasal 1320 KUH Perdata Belanda atau pasal 1365 buku keempat NBW atau BW baru Belanda, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Nah, pada 4 poin ini dibagi menjadi 2. Yang poin 1 dan poin 2 dianggap sebagai syarat subjektif yang berarti bisa dibatalkan, dan poin ketiga keempat dianggap sebagai syarat objektif atau batal demi hukum. Selanjutnya ada asas. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak, diatur dalam pasal 1338 KUH Per, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya di sini pada para pihaknya diberikan kebebasan dalam melakukan berkontrak, yaitu para pihak bebas melakukan bagaimana cara kontrak itu dibuat, bagaimana isinya, atau bagaimana cara kontrak itu dilakukan, baik tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada asas konsensualisme, diatur dalam pasal 1338 ayat 1 junto pasal 1320 butir 1 KUH Per, yaitu perjanjian yang lahir, terjadi, timbul, berlaku sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Jadi inti dari asas ini yaitu kata sepakat. Jadi kalau ada salah satu dari pihak itu tidak sepakat, maka perjanjian ini dianggap batal atau dinyatakan tidak ada. Selanjutnya yaitu ada asas fakta sunt servanda, diatur dalam pasal 1338. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah yaitu mengikat pihak-pihak yang terlibat, sama seperti undang-undang bagi mereka. Jadi jika salah satu dari pihak ini ada yang melanggar karena sifatnya tadi seperti undang-undang, yaitu mengikat atau memaksa, jadi pihak ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman denda, atau salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat para pihak yang melanggarnya tersebut. Selanjutnya yang keempat, asas itikat baik. Prinsip penting dalam hukum yang menekankan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran dan kepatutan. Jadi dalam asas ini setiap para pihaknya itu tidak ada niat terselubung di dalamnya. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Dela. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dela, di mana saya akan membahas tentang unsur, jenis, dan teori. Pertama, unsur. Unsur itu ada 3, yaitu esensialia, 2 naturalia, ketiga accidentalia. Pertama, unsur esensialia, yaitu unsur yang harus dan mutlak dalam suatu perjanjian. Tanpa ada itu maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, di dalam sebuah perjanjian pastikan ada objek yang diperjanjikan, dan contoh di dalam hal jual beli ada harga yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli. Kedua adalah unsur naturalia. Unsur naturalia itu adalah unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi itu bisa disingkirkan. Kenapa? Karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya seperti pembayaran ongkir. Di dalam undang-undang, ongkir itu dibayar oleh si penjual, tetapi atas kesepakatan bersama bisa kok ongkir itu diberikan oleh si pembeli. Dan ketiga yaitu unsur accidentalia, yaitu unsur yang dimana ditambahkan oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti penyelesaian sengketa arbitrase. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perjanjian. Nah, perjanjian di sini teman-teman ada perjanjian keluarga, perjanjian kebendaan, perjanjian pembuktian, dan perjanjian obligatory. Pertama, perjanjian keluarga. Apa sih perjanjian keluarga? Perjanjian keluarga itu adalah perjanjian yang ada di dalam lingkup keluarga. Contohnya seperti perjanjian pembagian harta waris. Kedua, perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan itu adalah perjanjian yang menimbulkan suatu hak kebendaan atau menghapuskan sebuah kebendaan atau mengalihkan kebendaan. Dan ketiga adalah perjanjian pembuktian, di mana perjanjian itu
berdasarkan sepakatan antara pihak-pihak, di mana ketika terjadi sengketa ataupun permasalahan adanya ditetapkan bukti-bukti para pihak. Dan selanjutnya adalah perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, di mana perjanjian obligator itu terbagi menjadi pertama, lahirnya perjanjian, kedua, para pihak, dan ketiga, itu nama perjanjian. Pertama, berdasarkan lahirnya dibagi menjadi tiga, yaitu perjanjian konsensual, real, dan formal. Perjanjian konsensual adalah perjanjian itu berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan asas free consent. Kedua adalah perjanjian real, di mana perjanjian ini didasarkan bahwa objek itu telah diterima oleh pihak. Contohnya seperti penjual jeruk menjualkan jeruknya. Ketika penjual menyatakan saya jual dan pembeli menerima uang dan pembeli memberi uang kepada penjual, maka perjanjian itu telah terlaksana. Dan ketiga adalah formil, yaitu perjanjian yang dengan batasan tertentu, contohnya seperti akta oktentik. Kedua adalah perjanjian timbal balik, yang dimana ini berdasarkan kesepakatan bersama, adanya hak dan tanggung jawab, adanya hak dan kewajiban antara para pihak dan perjanjian sepihak, di mana itu ditentukan oleh satu pihak. Biasanya perjanjian sepihak ini adalah perjanjian di mana pihak satu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan pihak kedua. Dan ketiga itu berdasarkan nama, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama atau nonin. Perjanjian bernama itu adalah perjanjian di mana di dalam perjanjian terdapat apa sebenarnya yang diperjanjikan. Contohnya perjanjian jual beli atau kontrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori lahirnya perjanjian. Teori lahirnya perjanjian itu ada tiga, yaitu teori pernyataan, teori kehendak, dan teori kepercayaan. Pertama, teori pernyataan, yaitu berdasarkan pernyataan para pihak. Tetapi bisa kita lihat teman-teman, kelemahan dari teori pernyataan itu sangat banyak. Contoh, jika ada orang mabuk membawa motor, kemudian satu pihak menawarkan motornya dengan harga Rp1.000 karena tidak sadar, maka yang mabuk ini menjualkan dengan harga 1.000, itu adalah hal yang di luar dari logika. Kedua adalah teori kehendak. Itu berdasarkan kehendak bersama. Kelemahannya teman-teman, di mana ketika kedua belah pihak itu mengalami perselisihan, adanya one prestasi, di mana satu menyatakan dia tidak pernah padahal pernah, dan satu lagi yang dirugikan menyatakan bahwa dia pernah berjanji tentang suatu objek. Dan itu kelemahan yang di teori kehendak itu adalah dari segi sulit pembuktian. Dan ketiga adalah teori kepercayaan, di mana menitikberatkan pada pernyataan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dan titik kelemahan dari teori kepercayaan yaitu sulitnya menentukan waktu dimulainya perjanjian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasya Fasarita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penyusunan dari suatu perjanjian. Yang pertama itu ada judul kontrak, yang dimana judul kontrak ini menegaskan nih apa aja atau di dalam perjanjian ini objek itu apa aja hal yang menjadi suatu hal yang diperjanjikan dalam suatu kesepakatan para pihak. Yang kedua itu ada bagian pembukaan. Bagian pembukaan ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tempat dan waktu kontrak ini diadakan, yang menjelaskan nih kontrak ini dibuat di mana dan kapan dibuatnya. Yang kedua itu ada komparisi, yang merupakan pendahuluan yang berisi tentang identitas-identitas para pihak yang menjadi pihak yang bersepakat nih untuk melakukan perjanjian. Yang ketiga itu ada recitals, yang merupakan penjelasan resmi atau latar belakang kenapa sih perjanjian ini dibuat. Yang ketiga itu ada isi-isi yang berisi tentang pasal-pasal kontrak.
yang dimana dia itu mencantumkan ada ketentuan umum, ketentuan pokok, dan ketentuan penunjang. Yang keempat itu ada bagian penutup. Bagian penutup ini sebagai ruang untuk menyebutkan para saksi-saksi dan sebagai ruang untuk para pihak membubuhkan tanda tangan. Yang terakhir itu ada lampiran-lampiran. Sebenarnya lampiran-lampiran ini enggak harus ada dalam suatu perjanjian, tapi apabila dibutuhkan lampiran-lampiran ini bisa dibuat. Contohnya, apabila kita melakukan perjanjian jual beli tanah nih, nah untuk memastikan posisi tanah itu di mana, kita bisa menyebutkan atau meletakkan sebuah peta geografis yang mencocokkan atau menunjukkan secara jelas bagaimana atau di mana posisi tanah itu terletak. Baiklah, itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurvita Sari. Pada Nurvita Sari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya Nurvita Sari akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai cara berakhirnya perjanjian. Di sini kami menentukan cara berakhirnya perjanjian itu ada 7. Yang pertama, perjanjian akan berakhir apabila ditentukan oleh para pihaknya di dalam perjanjian tersebut. Contohnya, suatu perjanjian akan berakhir apabila para pihaknya itu menentukan pada tanggal, misalnya pada hari Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025 perjanjian jual beli akan berakhir, maka perjanjian tersebut akan berakhir. Lalu yang kedua, perjanjian tersebut akan berakhir apabila batas berlakunya suatu perjanjian itu ditentukan oleh undang-undang. Contohnya diatur dalam pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat mengadakan suatu perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan selama waktu tertentu, contohnya selama 5 tahun, maka perjanjian tersebut akan berakhir selama 5 tahun. Dan yang ketiga, yaitu perjanjian akan berakhir apabila terjadi suatu peristiwa baik ditentukan oleh undang-undang maupun para pihaknya. Contohnya, itu diatur dalam pasal 1603 butir J KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian kerja akan berakhir apabila si buruh meninggal dunia. Selanjutnya itu dapat kita lihat dalam pasal 1646 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persekutuan akan berakhir karena yang pertama barangnya itu hapus, dan yang kedua perbuatannya itu telah selesai, dan yang ketiga antara salah satu pihaknya meninggal dunia. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andin Safalia. Baiklah, di sini Andin Safalia akan melanjutkan tentang cara berakhirnya perjanjian pada poin 4 dan 5. Nah, pada poin 4 yaitu berakhirnya perjanjian dapat terjadi apabila adanya pernyataan menghentikan perjanjian oleh kedua belah pihak, di mana di sini para kedua belah pihak itu sepakat untuk mengakhiri suatu perjanjian. Selain mengakhiri perjanjian oleh kedua belah pihak, ada juga perjanjian itu dapat berakhir karena salah satu pihak atau yang disebut dengan obsesif. Nah, ini biasanya terjadi pada perjanjian sementara. Contohnya itu para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa menyewa. Nah, pada poin kelima yaitu berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh adanya putusan hakim. Contohnya, suatu perjanjian itu diakhiri dengan adanya suatu putusan hakim dari pengadilan untuk yang mengakhiri perjanjian tersebut. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Audi. Baik, terima kasih. Saya Audi akan melanjutkan materi tentang berakhirnya perjanjian pada poin 6 dan ke-7. Pada poin 6 disebutkan berakhirnya perjanjian itu apabila tujuan perjanjian telah tercapai, dan poin ke-7 adanya perjanjian para pihak atau disebut juga dengan nama lainnya heropik. Pada tujuan perjanjian telah tercapai, ini kita dapat gambarkan pada contoh perjanjian jual beli televisi. Nah, pada jual beli televisi ini, televisinya telah berada di posisi di kepemilikan pembeli, maka tujuan perjanjian itu telah tercapai, yaitu pembelian dari televisi tersebut. Lalu pada poin 7, adanya perjanjian para pihak atau heropik ini telah diatur pada pasal 1338 ayat 3 yang mana menyatakan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menghentikan perjanjian yang mereka mengikatkan pada dirinya sendiri. Inilah akhir dari presentasi mengenai perjanjian
dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Zurian, yang dimana pertanyaannya itu dari penjelasan kelompok kami menjelaskan bahwa perjanjian obligatori itu terbagi menjadi 3. Maka jelaskanlah satu persatu. Dari yang pertama itu perjanjian obligatori itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perjanjian konsensual, real, dan formil. Perjanjian konsensual ini adalah perjanjian yang berdasarkan kesepakatan para pihak, dan kesepakatan para pihak ini tidak harus dibentuk secara tertulis gitu, dan kesepakatan para pihak. Beda lagi dengan perjanjian real, yang dimana perjanjian ini lahir juga dari kesepakatan para pihak dan juga harus di dalam berbentuk tertulis. Kalau yang formal ini gabungan dari keduanya, yang dimana menciptakan suatu perjanjian yang berbentuk resmi dan sah. Yang kedua itu adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik ini adalah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi dua belah pihak. Kalau misalnya, tapi berbeda lagi dengan perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak ini hanya melahirkan hak bagi satu pihak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya. Yang ketiga itu adalah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Kalau perjanjian bernama ini dia telah diatur dalam undang-undang, tapi kalau perjanjian tidak bernama ini lahir dari kebiasaan yang timbul di masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.